Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, kalau kita merenungkan teks ini sungguh luar biasa, saudara, bahwa seorang janda miskin memberikan persembahan di bait suci Allah, dan itu disaksikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran janda miskin ini, saudara. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya menurut saya, ketika dia memberikan persembahan itu, dan itu adalah seluruh nafkahnya, saudara. Nah, saudara sekalian, beda sekali dengan orang-orang yang lain, begitu ya, memberikan persembahan dari kelimpahannya. Kita lihat kelimpahan. Jadi kalau kata kelimpahan itu berarti sudah sangat amat berlebih-lebihan, saudara. Itu baru dia memberikan persembahan. Saudara, kita renungkan baik-baik, saudara. Kita renungkan baik-baik, karena ini adalah devotion bagi saya. Kita renungkan baik-baik, saudara, bahwa ketika seseorang itu memberikan dari kelimpahannya, maka dia baru memberikan persembahan. Saya rasa banyak orang Kristen juga demikian, saudara. Nunggu kaya dulu, baru kasih persembahan. Berarti, saudara sekalian, ketika dia belum mengalami sampai merasakan berkelimpahan, saudara, maka sebelumnya, jangan-jangan, ini baru jangan-jangan ya, jangan-jangan orang-orang yang itu belum atau tidak pernah memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, kalau berlimpah-limpah, itu artinya begini, saudara. Kalau menurut saya, kasih aja deh 1 juta misalnya, itu dia ngerasanya kayak ngasih 1000 lah, kira-kira gitu. Jadi sudah saking banyaknya itu uang, baru dia ngasih itu dengan santai, nggak merasa rugi. Tetapi ketika dia mungkin, saudara, ketika dia belum sampai mengalami titik puncaknya berkelimpah-limpahan, jangan-jangan yang sebelum-belumnya itu, saudara, dia sama sekali tidak memberikan persembahan. Saudara, mungkin kita juga mengalami hal yang sama, saudara. Kadang-kadang kita malas memberikan persembahan kita, begitu ya. Memberikan apa yang sudah Tuhan berikan, itu agak malas, saudara. Karena kita berpikir masih hemat-hemat, begitu ya, masih irit-irit, dan lain sebagainya. Tetapi kontras sekali dengan janda miskin ini, saudara. Memberikan seluruh nafkahnya, memberikan dari kekurangannya, saudara. Apalagi dia dikategorikan Tuhan Yesus, itu adalah memberikan seluruh nafkahnya. Jadi, saudara sekalian, kalau kasih persembahan itu, ya memang seluruhnya. Kalau ininya ya, seluruhnya, waduh, repot begitu ya. Apakah perpuluhan benar-benar 1/10? Maka Paulus mengatakan, persembahkanlah seluruh hidupmu, katanya. Waduh, itu seluruh hidupnya. Jadi Paulus sama nih dengan Tuhan Yesus. Paulus mengatakan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah seluruh hidupmu. Yesus mengatakan memberikan seluruh nafkahnya. Wah, seluruhnya, nggak main 1/10 lagi, sudah seluruhnya. Nah, saudara sekalian, saya bisa membayangkan bahwa janda miskin ini bekerja dalam 1 hari, kira-kira begitu ya. Entah dia ngupas bawang di pasar, entah dia jaga warung di pasar, entah dia apapun pekerjaannya, saudara. Lalu dia mendapatkan nafkah, dia mendapatkan upah, lalu dia datang ke bait suci Allah dan dia kasih semua. Pertanyaan saya adalah, setelah dia pulang ke rumah, apakah dia makan? Apakah kalau dia punya anak-anak misalnya begitu, karena janda, lalu anaknya minta jajan, minta makan, minta cemilan, dan dia mengatakan, "Nak, uang hari ini ada, tetapi saya persembahkan semuanya untuk Tuhan." Jangan-jangan dunia memandang dia adalah wanita yang paling bodoh sedunia, gitu ya. Sudah dapat duit malah dikasih semuanya kepada Tuhan. Saudara, apakah tiba-tiba ketika janda miskin ini memberikan persembahan seluruh nafkahnya kepada Tuhan di bait suci Allah, setelah dia pulang tiba-tiba jadi kaya? Cerita Tuhan Yesus berhenti sampai di sini. Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah si janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya
Gak ada yang tahu, cerita ini berhenti sampai di situ saja. Tetapi saudara, pesan yang jelas sekali, bahwa ketika kita memberikan persembahan, itu adalah kita memberikan seluruhnya, bukan seluruh persembahannya, tetapi kita memberikan seluruhnya, artinya kita dengan jujur, kita dengan rela hati, kita dengan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena kita berkelimpahan, bukan karena kita sudah menjadi kaya, tetapi ketika kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah amat-amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.